Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat, ya. Salah satunya nikmat kesempatan. Jadi kita bisa ketemu lagi, bisa berkumpul kembali, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mana kita berharap kelak beliau mengenal kita sebagai bagian daripada umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin langsung saja di kesempatan kali ini sedikit anggap aja ini adalah pendokumentasian rasa, ya. Jadi kalau misalnya seorang fotografer dan orang-orang yang senang foto bisa menangkap rasa atau mendokumentasikan rasanya lewat mungkin selembar kertas gitu, atau mungkin seorang penulis, bisa dengan tulisan-tulisan mereka gitu, atau mungkin seorang penyanyi lewat, apa namanya, ciptaan-ciptaan lagunya yang dinyanyikan gitu. Jadi di sini izinkan Nadia untuk mendokumentasikan rasa ini, asik. Mendokumentasikan ini lewat sedikit bahasan dalam video kali ini. Walaupun mungkin ini kurang bisa mendokumentasikan keseluruhan rasanya, setidaknya sedikit yang akan Nadia sampaikan nanti insya Allah, semoga bisa diambil sedikit manfaatnya, setidaknya untuk diri Nadia sendiri, gitu ya. Jadi ini Nadia ambil dari video Ustadz Nauman Ali Khan, ya. Bacanya gimana sih? Nauman gitu ya. Di judulnya Reconnect to Quran, gitu ya. Jadi fitrahnya kebutuhan manusia, ya, itu adalah salah satunya ya mencari makna. Jadi kita yang masih sering ikutan kajian-kajian, kita menonton video-video ustadz-ustadz di YouTube, atau kita mungkin membaca buku. Nah, kesemuaan itu adalah kita tengah melakukan satu hal yang sama, yaitu mencari makna, gitu. Karena ada sebuah ruang dalam diri kita sebagai manusia yang tidak akan pernah merasa puas jika salah satu ruang itu, si ruang makna ini belum terpenuhi, gitu. Jadi itulah mengapa manusia akan terus butuh diingatkan, gitu. Kayak contoh, di tanggal 18 kemarin, Nadia sangat ingat sekali ketika adik Nadia baru lahir. Di situ Nadia diingatkan oleh Kak Nuril tentang bagaimana kita yakin ke Allah dengan yakin yang seutuh-utuhnya gitu. Itu Nadia diingatkan bagaimana ya udah yakin sama Allah, seutuh-utuhnya yakin. Jadi cukuplah Allah sebagai penolong kita, jadi penolong kita sebagai hambanya. Allah nggak pernah berjanji hari-hari kita selalu baik, tapi Allah berjanji kebaikannya selalu ada menyertai kita setiap hari, gitu. Jadi orang yang betul-betul percaya sama Allah, gitu, hati mereka nggak akan pernah ngerasa gusar. Karena apa? Karena mereka yakin, itu tadi kuat keyakinannya. Jadi katakan Nuril, ya udah minta aja sama Allah, yakin sama Allah. Kita udah usaha, udah doa, ya. Selanjutnya udah serahin semuanya ke Allah, yakin seutuh ke Allah. Jadi Nadia ucapkan terima kasih untuk Kak Nuril udah mengingatkan Nadia, ini penting banget pelajaran yang masih harus Nadia belajar lagi itu tentang tadi yakin sama Allah dengan seutuh-utuhnya, yakin. Jadi
lanjut lagi ya. Lanjut lagi, tadi Nadia sampaikan mengapa manusia akan terus butuh diingatkan, ya. Jadi selain butuh diingatkan, kita juga sebagai manusia butuh mengulang, ya. Mengulang agar apa? Agar menjaga keutuhan makna yang ada di dalam diri kita. Gitu. Dan Allah yang menciptakan kita, Allah lah yang maha mengetahui akan kebutuhan kita. Maka kebutuhan manusia akan makna ini sebenarnya udah Allah rangkum di dalam Al-Quran. Nah, sedikit permasalahannya di sini adalah mungkin adanya jarak kita dengan Al-Quran gitu. Ketika kita ingin bisa menikmati, kita harus punya rasa terlebih dahulu terhadap apa yang ingin kita nikmati tadi. Dan hati itulah tempat semua rasa itu ada. Jadi mengenal asal mula Al-Quran itu turun, bagaimana perjalanannya sampai sampai kepada kita, ya, sampai Allah menurunkannya. Jadi semakin kita mengenal Al-Quran, maka rasa itu kan semakin tumbuh dan akan memudahkan kita untuk semakin terhubung atau terkoneksi dengan Al-Quran. Jadi intinya adalah semakin kita belajar tentang Al-Quran, semakin kita mendalami tentang Al-Quran, maka semakin kita akan menyadari betapa kasih sayangnya Allah kepada kita itu luar biasa, Masya Allah sekali. Gitu. Dan pasti akan semakin ingin kita untuk menenggelamkan diri kita di dalamnya. Kayak contoh misal, tujuan dari diterbitkannya sebuah buku adalah untuk menyampaikan sebuah pemahaman. Dan seperti itu pun Al-Quran gitu. Allah turunkan agar kita hambanya ini paham gitu. Maka jika ada ayat dalam Al-Quran yang nggak bisa kita pahami, contoh mungkin di kata alif lam mim ya, di situ pun ada sebuah pemahaman yang coba Allah ingin tanamkan kepada kita. Salah satunya adalah sebuah kebijakan yang sangat besar, yaitu Allah ingin kita datang kepadanya dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dengan rendah hati. Baru permulaan surah Al-Baqarah aja udah disambut dengan kata yang kita sendiri nggak tahu apapun dalam alif lam mim tadi, kita nggak tahu makna apa yang ada di dalam kata alif lam mim tadi gitu. Contoh lagi saat kita membaca alif lam mim, misal bagaimana kita berdoa dengan ayat ini gitu. Kan kita nggak paham nih apa maksudnya. Ketika kita mentadaburi apa sih maksudnya dari alif lam mim, kan kita nggak tahu. Jadi bagaimana kita berdoa dengan ayat ini, saat membacanya kita bisa mengambil hikmah dan berdoa kan. Jadi mungkin kita bisa berdoa, ya Allah, Engkau yang maha tahu semuanya. Engkau yang tahu apa makna di balik alif lam mim ini. Kita dan hamba nggak tahu. Jadi semoga dari apa yang hamba nggak tahu ini, semoga bisa menjadikan hamba terus untuk rasa ingin tahunya tuh tumbuh gitu. Untuk menuntut ilmunya tuh terus ada gitu. Mungkin contoh lain dari salah satu kisah Fir'aun, misalnya kita bisa jadikan doa untuk minta dijauhkan dari sifat-sifat Fir'aun atau contoh yang lainnya yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Gitu. Ada sebuah cara untuk kembali terkoneksi kita atau cara untuk menghubungkan kembali hati kita ke Al-Quran. Kayak misalnya apa yang udah sama-sama kita lakukan ya, apa yang sama-sama udah kita lakukan yaitu coba sedikit demi sedikit mentadaburi ayat yang sedang kita hafal. Mungkin bisa satu ayat dari apa yang kita hafal, atau mungkin lebih besarnya lagi per tema gitu kan. Nah, di situ kita udah sedikit demi sedikit untuk coba menghubungkan lagi hati kita dengan Al-Quran atau mencoba untuk mengkoneksikan hati kita lagi dengan Al-Quran. Maka dari sini kita harap sedikit demi sedikit itu yang kita sedang lakukan sama-sama uh, bisa terkoneksi lagi hati kita dengan Al-Quran. Jadi ya seperti itulah harusnya Al-Quran memberikan efek kepada kita. Ya, sebuah hati yang selamat itu adalah tujuan kita ya. Sebuah hati yang selamat itu adalah tujuan akhir kita. Agar apa? Agar saat nanti ketika kita menghadap Allah di hari saat semua hal yang kita miliki saat ini tuh di dunia nggak ada artinya, nggak akan berarti apapun, tapi kita masih punya satu hal yang bisa kita persembahkan ke Allah, yaitu apa tadi? Agar hati yang selamat ya, qalbun salim. Allah sudah berikan jalannya. Al-Quran itu kan sebagai mukjizat akhir zaman ya, yang akan membawa hati kita menuju keselamatan tadi. Jadi terakhir yang ingin Anda sampaikan adalah semoga
Di posisi apapun saat ini interaksi kita dengan Al-Quran, semoga selalu Allah jaga niat kita, Allah bersama kita sampai sampai akhir ya, sampai akhir semoga Allah terus bersama kita, Allah kirimkan malaikat-malaikatnya untuk juga menguatkan kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sampai sini sedikit yang bisa Nadia sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya Nadia mohon maaf. Semoga dari apa yang Nadia sampaikan ini, sedikit yang Nadia sampaikan ini, kemudian bisa sama-sama kita ambil manfaatnya. Semoga sedikit, ya sedikit pelajaran yang mungkin bisa kita ambil sama-sama ya. Nadia cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.